orang gila di Gadara. Tuhan Yesus berkata, legion keluar. Hari ini juga aku berkata, legion keluar dari tubuhnya di dalam nama Yesus. Bangkit. Ustadz Manahim ini memakai buku Pak Saifuddin Ibrahim dalam ceramahnya di masjid. Atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, atau salah cetak sejak Mushaf Utsmani. Tadi kita sudah sama-sama melihat dan mendengar video ceramahnya si Manahim tadi. Betul kan apa yang saya katakan? Nggak bohong kan? Ini ya ingin menjelaskan tentang Maria saudara Harun itu, atau di Al-Quran Maryam saudara Harun. Dan dia dalam video ini sepertinya saya nggak habis pikir itu saudara si Maryam di Al-Quran itu ya. Lagi nanti lupa lagi saya nama bapaknya, mamanya besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang mereaction dari Pendeta Rizuli Lubis ya. Nah, lewat video ini juga kita akan membuktikan bahwa orang-orang yang mengkritisi Islam, mengkritisi para ustadz ya, dan juga mengkritisi Al-Quran serta hadis, justru di situ membuktikan bahwa mereka tidak mempunyai ilmu apapun juga ya untuk melakukan hal tersebut. Nah, lewat ini video ini terbukti ya. Di sini ada dua cuplikan video yang untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak paham dan tidak mempunyai ilmu tentang Islam khususnya dan juga ilmu lainnya. Nah, pada cuplikan pertama ini kita akan melihat bagaimana seorang yang pendeta ini mencoba untuk menyembuhkan seorang yang sudah gila ya, yang sudah tidak waras. Dengan pedenya dia meyakini, dengan keyakinannya mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu akan dapat disembuhkan. Nah, tentu ini tidak masuk di akal bagi kita yang masih berpikiran sehat ya. Nah, kemudian pada cuplikan video kedua dia mencoba mengkritisi ustadz kita, yaitu Profesor Manahim Ali, perihal buku yang pernah diterbitkan oleh Saifuddin Ibrahim ya, tentang pengisahan Maria di dalam Bible ya. Menurut kepercayaan Saifuddin Ibrahim adalah saudara dari Elizabeth yang juga terdapat di Lukas nomor 1 ayat 36. Nah, sementara menurut Al-Quran sangat jelas bahwa Maria atau Maryam tersebut adalah saudara Harun. Nah, bagaimana nanti si pendeta ini mengkritisinya, kita akan dengar dan saksikan terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan mengomentarinya. Oke, kita simak terlebih dahulu cuplikannya. Out! Siapa yang memikat dia? Keluar! Ayo, jalan! Ayo! In Jesus name, ayo, jalan! Dia dengar ini? Dengar. Dalam nama Yesus, jalan! Jalan kali tidak? Jalan! Dalam nama Yesus jalan tidak? Bisa, ayo! Ayo, dalam nama Yesus, ayo, lihat saya. Lihat saya.
Lihat saya. Iblisnya disuruh keluar tuh. Tuhan Yesus, kuasa lebih besar daripada kuasa iblis setan, kuasa roh jahat. Dalam nama Yesus. Ayo. Siapa namanya? Tidak. Ayo, jalan ya. Ayo. Tidak. Jadi dia tidur terus gini. Suka duduk, tidur. Ini sampai kayak gini nih. Iya, nggak bisa lagi, nggak bisa diperintah. Awalnya bisa. Hadirat urapan dan kuasa Tuhan bekerja atasnya. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Orang gila di darat Tuhan Yesus berkata, legion keluar. Hari ini juga aku berkata, legion keluar dari tubuhnya. Di dalam nama Yesus. Bangkit. Yesus mengasihimu. Pandang Yesus. Ayo, bangkit. Ayo. Hey. Jesus. Lihat mata. Lihat mata. Boy, udah ngopi belum? Diam-diam baik. Ngopi yuk. Mengikat dia gua. Ayo. Bangkit dalam nama Yesus. Ini udah berapa tahun ini? Nah, saudaraku semuanya, kita sudah lihat ya bagaimana reaksi dari pendeta ini yang mencoba mengumbar kemampuannya ya, dengan pedenya, dengan penuh percaya diri, berusaha untuk menyembuhkan atau mengembalikan keadaan seseorang yang sudah tidak waras untuk menjadi normal kembali ya. Nah, bagi kita yang masih berpikiran sehat dan sedikit mempunyai ilmu, tentu ini adalah sebuah lelucon dan jadi bahan ketawaan ya. Karena kita ketahui bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa atau gila tersebut itu pada dasarnya mereka sebelumnya pernah mengalami trauma atau mengalami gangguan mental yang akut, sehingga kemudian bisa merusak sel-sel serta saraf-saraf yang ada di dalam kepala mereka ya. Nah, secara medis tentunya ini dapat dibuktikan serta dipertanggungjawabkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut memang ada kerusakan sel dan saraf di tubuh mereka. Nah, tentu saja cara penanggulangannya tentu harus melalui jalur medis ya, ataupun mungkin bisa melalui terapi ya. Dan pertanyaannya kemudian adalah, apakah pendeta ini punya kemampuan di bidang ilmu kedokteran medis, ataukah dia seorang ahli terapis yang menguasai teknik pengobatan tradisional yang memang cukup mumpuni ya. Saya rasa tidak sama sekali. Nah, kalau begitu dia di sini hanya mengandalkan keyakinan yang buta ya, dengan hanya menyebut nama Yesus. Dia mempunyai keyakinan itu dapat disembuhkan, dan ini tentu sangat sulit diterima oleh akal pikiran kita. Makanya ini bisa sebuah lelucon saja bagi kita yang sedikit banyaknya mengetahui ilmu pengobatan ya. Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti ini? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja? Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Resi Lubis. Maaf ya, kami sudah lama tidak mengkanter atau tidak membuat video-video konten-konten di ruangan ini, karena kami sibuk terus ya mengurusi Pak Muhammad KC. Dalam hal ini tentunya meliput beliau ketika sidang gitu. Kenapa kami meliput Pak Muhammad KC ketika sidang? Supaya rakyat Indonesia tahu bagaimana pengadilan di negeri ini, dan khususnya kita orang Kristen yang menilai sendirilah bagaimana lah. Kita kan tidak pro A pro B, kita hanya meliput dan menyebarkan ya berita itu ya lewat YouTube Metanoia.
Nah, kali ini saya sangat sukacita juga melihat Ustadz Manahim ini memakai buku Pak Saifuddin Ibrahim dalam ceramahnya di masjid, ya, dalam ceramahnya di masjid atau mungkin di ruang aula itu ya. Karena kalau saya dengar tuh yang hadir itu 99,9% itu adalah mahasiswa begitu dalam kata-kata dia itu tadi ya. Jadi saya sangat bersyukur. Nah, tapi saudara, sebelum Anda melihat video ini, jangan lupa subscribe, tombol lonceng pencet, like, beri komen yang sehat ya. Kita bukan kadrun, jadi kita boleh beri komen apa saja, tapi ya jangan dengan kata-kata kotor, dengan makian, dengan hujatan, dengan ancaman, janganlah ya. Ya, misalnya begini, misalnya Pak Manahim, makanya Pak Manahim harus percaya Tuhan, misalnya begitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi, saudara, nggak sabar lagi ya, langsung aja ya. Ini videonya, lihat. Surah yang ke-19, ayat yang ke-28. Surah ini seringkali kita baca. Dan ayat yang ke-28 ini seringkali kita daras. Tapi seringkali kita lupa apa makna di balik itu semua. Pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Bahkan ayat ini seringkali menjadi bahan perbincangan bukan hanya di kalangan kaum muslimin, tapi juga menjadi bahan perbincangan melintas batas agama. Jadi bukan hanya muslim yang sedang bicara mengenai makna ayat ini, tapi mereka yang non-muslim pun juga seringkali memahami ayat ini dengan cara yang tidak tepat. Itulah sebabnya saya harus membicarakan ayat ini kepada antum, paling tidak bisa memahami maksud yang sebenarnya. Sebelum saya menguraikan makna di balik ayat yang termaktub pada surah Maryam, surah ke-19 ayat 28 ini, saya sengaja menghadirkan satu buku yang saya dapat kiriman buku ini dari Jakarta. Ditulis langsung oleh seorang yang namanya pasti saudara-saudara mengenalnya. Nama beliau adalah Saifuddin Ibrahim. Cetakan yang kedua tahun 2013. Judul buku ini adalah Dialog dengan Saddam Hussein. Nama Saddam Hussein di sini bukan bermakna pemimpin Irak, bukan. Tapi Saddam Hussein itu anak kandung dari Saifuddin Ibrahim. Fa insyaallah dia anak yang kedua. Tentu kalau saya sudah menyebut nama Saifuddin Ibrahim, ada yang paham siapa dia. Atau sebagian belum paham. Saifuddin Ibrahim itu dulu seorang muslim. Tetapi kemudian dia murtad dan menciptakan kegaduhan di kalangan kaum muslimin, termasuk membuat buku yang sekarang saya pegang ini. Jadi kalau di kalangan awam muslim membaca buku ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya melalui acara seperti ini, paling tidak yang belum pernah baca buku ini, atau yang sudah pegang buku ini, mulai diselamatkan akidahnya dari uraian-uraian tidak benar dalam buku ini. Saudara-saudara, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan berkaitan ayat yang tadi saya kutip. Karena ayat itu juga dibahas oleh Saifuddin Ibrahim pada halaman yang ke-25. Lebih baik saya baca uraian beliau supaya kita bisa tahu nalar yang sedang diutarakan oleh Saifuddin Ibrahim. Pada poin yang keempat, Saifuddin Ibrahim berkata, Alkitab mengatakan bahwa ibu Isa Al-Masih adalah Maria, yang hidup pada zaman Romawi, tinggal di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu.
Tapi Al-Quran mengatakan bahwa Maryam, ibu Isa Al-Masih, adalah saudara dari Harun. Maryam, Harun, dan Musa hidup di Mesir pada masa zaman Fir'aun. Mereka disebut keluarga Imran, nama dari surah Al-Quran yang ketiga. Jarak waktunya dengan Yesus ribuan tahun. Mungkinkah seorang wanita mengandung bayi lebih dari 1000 tahun? Kalau Al-Quran dari Allah, kenapa Allah lupa dengan hal-hal kecil seperti ini? Kalau Al-Quran itu firman Allah, kenapa sejarah begitu saja tidak tahu? Kalau Al-Quran itu dibawa oleh Jibril, kenapa bisa salah? Atau ini yang dikatakan oleh ulama, bahwa Al-Quran penyempurna dan penjelas dari kitab-kitab terdahulu. Alkitab mencatat kelahiran Yesus di kandang domba dan dibaringkan dalam palungan. Tapi Al-Quran membuat sejarah sendiri dengan mengatakan Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma. Sambil beliau mengutip ayat, di sini pakai terjemahan saja, beliau menyebutkan, maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia pada pangkal pohon kurma. Dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Ini mengutip surah Maryam ayat yang ke-23. Uraian itu belum selesai, baru bicara ayat 28. Yesus lahir di palungan atau di bawah pohon korma. Mana yang benar? Sejarah Islam tidak bisa menjelaskan. Tidak akan ada ahli tafsir yang bisa menerangkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menjelaskan kontradiksi ini. Yang menerima wahyu saja tidak mengerti bagaimana bisa menjelaskannya. Apalagi ulama tafsir. Atau Al-Quran itu salah salin oleh penulis wahyu. Atau mungkin salah bisikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Atau salah cetak sejak Mushaf Utsmani. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat dan mendengar video ceramahnya si Manahem tadi. Betul kan apa yang saya katakan? Nggak bohong kan? Dia menggunakan buku Saifuddin Ibrahim kan? Dijadikan acuan kan? Betul kan? Nah, dan saya melihat dan saya mendengar ya, Pak Profesor Manahem ini ya ingin menjelaskan tentang Maria saudara Harun itu, atau di Al-Quran Maryam saudara Harun. Dan dia dalam video ini sepertinya dia membantah apa-apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim. Terlalu panjang sih videonya memang ya. 1 jam hampir lah. Makanya kita ambil yang inti-intinya saja saudara. Dan kalau keterangannya si Manahem ini bahwa Maria yang saudara Harun itu bukan Harun abangnya Musa. Di Al-Quran itu Maria itu punya saudara. Nah, yang saya nggak habis pikir itu saudara si Maryam di Al-Quran itu ya, di situ ada beberapa saudara begitulah, mungkin salah satunya yang Harun itu. Jadi menurut si Pak Manahem ini nggak ada salah, Al-Quran nggak salah karena memang Maryam itu punya saudara. Saudaranya itu ya Harun itu. Ya, karena kalau di Alkitab kan kita lihat silsilahnya itu ya Maria, ya ibu Maria, bapak Maria ya. Terus Maria tapi tunggal kan. Walaupun ada penafsiran-penafsiran lain ya, tapi saya mengambil yang di Alkitab ini itu tunggal. Jadi kita nggak bisa menemukan di sana siapa sebenarnya abangnya Maria ini, adiknya Maria ini. Yang kita tahu ada papanya, mamanya,
ya. Nah, saya harus buka Alkitab lagi, nanti lupa lagi saya nama bapaknya, mamanya besok ya. Nah, saudaraku semuanya, kembali kita sudah dengarkan bagaimana komentar si pendeta ini mengkritisi isi ceramah atau penjelasan dari Ustadz Profesor Manahem Ali, yaitu perihal buku Saifuddin Ibrahim yang coba dibantah dan dipatahkan oleh beliau ya. Dan dengan PD-nya juga si pendeta ini mengatakan bahwa buku Saifuddin dijadikan sebagai acuan atau rujukan. Ini tentu pernyataan yang orang yang tidak mempunyai ilmu ya. Dan sekaligus ini membuktikan bahwa kedua orang, baik yang membuat buku maupun yang mengkritisi Profesor Manahem Ali ini, adalah orang-orang yang hanya punya pengetahuan saja tetapi tidak mempunyai ilmu. Karena pengetahuan dan punya ilmu itu sangat berbeda ya. Kalau orang yang hanya mempunyai pengetahuan itu hanya berdasarkan konklusi pendapat mereka, kemudian plus keyakinan mereka yang buta. Dan sementara kalau orang yang mempunyai ilmu itu adalah orang yang sudah melalui eksperimen serta pengujian berdasarkan data-data yang valid tentunya. Nah, kemudian perihal topik utama yang dibantah oleh Profesor Manahem Ali tadi sebenarnya sudah cukup jelas itu, yaitu perihal saudara Maria di dalam Bible atau Maryam di dalam Al-Quran. Al-Quran menginformasikan bahwa Maryam adalah saudaranya Harun ya, dan sementara di dalam Bible mengatakan bahwa Maria adalah saudaranya Elizabeth. Nah, ketika Saifuddin Ibrahim mempertanyakan hal tersebut, bahkan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sejarah, itulah pernyataan yang sekaligus menunjukkan bahwa dia miskin literasi dan ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran tidak mungkin pernah salah ya, karena di situ yang berfirman, yang memberitahu langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun betul Saifuddin Ibrahim mempertanyakan bahwa Al-Quran tidak mengetahui informasi tersebut yang mengatakan bahwa Maryam adalah saudara Harun, sementara Harun itu adanya pada zaman Nabi Musa menurut Saifuddin Ibrahim. Nah, kalau kita ajukan pertanyaan yang serupa terhadap Bible mereka, maka Saifuddin Ibrahim pun tidak akan mampu untuk menjawabnya ya, yaitu ketika Injil Lukas mengatakan di nomor 1 ayat 36 ya, yang mengatakan bahwa Maria tersebut adalah saudara dari Elizabeth. Sementara Elizabeth itu sendiri juga berada pada zaman Nabi Musa ya, karena Elizabeth adalah istri dari Harun. Nah, jadi pertanyaan serta kritikan yang dilontarkan oleh Saifuddin Ibrahim baik melalui bukunya tersebut itu benar-benar menyesatkan dan sekaligus membuktikan dia memang tidak mempunyai ilmu serta miskin literasi ya. Dan kemudian juga ditambah pendeta yang barusan kita saksikan, yang mana di awal saja dia sudah membuat suatu lelucon berusaha untuk menyembuhkan atau mengembalikan keadaan normal seorang yang sudah tidak waras, dan itu tidak mampu dia lakukan. Kemudian dia kritik pernyataan serta penjelasan dari Profesor Manahem Ali, itu pun penjelasannya tidak jelas ya. Bahkan dia terakhir mengatakan lupa, nantilah saya tengok dulu. Artinya memang dia tidak mempunyai ilmu apapun, namun coba untuk unjuk gigi. Jadi demikianlah saudaraku semuanya, bagaimana kelakuan para oten-oten ini ya. Walaupun tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai ilmu, tetapi mereka terus melakukan kritik terhadap Islam secara keseluruhan. Dan disinilah tugas kita ya, untuk selalu mengkanter apa yang mereka hujahkan terhadap
agama kita Islam. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.